Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Berjumpa kembali di mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang gangguan sistem rem hidrolik. Pada materi ini nanti kita akan membahas tentang kerusakan-kerusakan ataupun gangguan yang sering akan kita jumpai di kehidupan, pada khususnya rem hidrolik ya. Lalu bagaimana cara ataupun alternatif untuk mengatasinya. Ya, gangguan. Kalian pasti tahu gangguan itu apa. Gangguan itu seperti trouble, masalah lah. Lalu tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi, itu pun juga dapat dikaitkan dengan gangguan. Tapi dalam hal ini kita akan kaitannya dengan sistem rem hidrolik. Jadi di sini kita akan membahas gangguan-gangguan yang ada pada sistem rem hidrolik. Seperti apa trouble, bentuknya, seperti apa pemecahan masalahnya. Jadi tentunya setiap motor akan ada saatnya mengalami kerusakan ataupun gangguan. Tidak mungkin suatu benda tidak mengalami kerusakan ataupun cacat. Semua itu pasti ada masanya, meskipun tidak secepat waktu yang kita duga. Bisa lama, bisa sekarang, ataupun besoknya. Lalu apa saja gangguan-gangguan yang sering terjadi ataupun yang sering akan kita jumpai di kehidupan kenyataan ataupun yang akan sering kita jumpai di bengkel-bengkel umum? Yang pertama, gangguan yang pertama adalah rem berdecit, berbunyi berdecit saat pengereman. Nah, ini terjadi saat kalian ngerem, itu ada suara yang cicit. Nah, ini biasanya yang pertama disebabkan akibat kotoran ataupun debu yang menempel pada disc brake. Jadi kalau disc brake-nya kotor, saat kamu ngerem, otomatis kan kotorannya bergesekan dengan kampas dan cakram. Akibatnya kotoran tersebut akan menimbulkan bunyi berdecit akibat gesekan tersebut. Lalu yang kedua bisa juga dihasilkan karena kampas rem pada rem sudah aus. Nah, karena itu aus otomatis kampasnya kan habis. Sehingga terlihat plat besi pada rem. Pada plat remnya itu plat besinya terlihat karena besi kampas rem bergesekan dengan cakram yang juga besi. Sama-sama besi otomatis saling bergesekan akan menimbulkan suara yang berdecit. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah dengan membersihkan komponen disc brake dan pad rem. Jadi komponen pada kampas rem ya, itu kalau masih bagus atau masih utuh sesuai standar, itu kamu lepas, kamu bersihkan dari kotoran-kotoran, itu kamu bersihkan pakai air udara bertekanan tinggi. Semprot. Nah, lalu kalau kampasnya bagaimana? Kampasnya itu kamu amplas pakai kertas gosok. Lalu cara mengatasi yang kedua, ini dengan melakukan penggantian kampas ataupun pad rem. Nah, bagi yang nggak mau ribet dan tentunya memiliki uang lebih, ini bisa sebagai alternatif ya, dengan melakukan penggantian kampas rem. Ini lebih cepat, tapi usahakan kampas rem menggunakan kampas rem yang sesuai standar pada kendaraan tersebut. Lalu gangguan yang kedua, rem terasa keras atau bagel. Nah, ini rem terasa keras atau bagel itu saat kamu tekan tuas rem ya, ini kamu tekan itu rasanya seperti berat ataupun keras. Ini biasanya terjadi akibat seal master rem telah rusak. Rusaknya seal master rem ini karena keras ya, karena seal master rem itu harusnya karet yang lunak. Karena keras otomatis pergerakan master rem itu tidak lancar. Akibat tidak lancar otomatis saat kamu tekan tuasnya, ya otomatis remnya itu terasa berat ataupun keras. Lalu bisa juga piston rem pada kaliper macet. Nah, ini kalau piston remnya macet, otomatis kamu ngerem tidak jalan. Kalau tidak jalan, otomatis juga tidak menjadi pengereman. Karena macet, otomatis kamu ngerem itu rasanya keras. Lalu alternatifnya bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertama kalau seal masternya yang sudah rusak, itu kamu ganti seal master dengan yang baru pada nomor 2. Ini pada nomor 2.
Nah, ini kamu ganti. Ini kalau kamu beli ini satu set. Jadi kamu gantinya satu set. Nggak usah, jangan bijian. Gantinya satu set. Nanti dipasang yang baru. Lalu kalau piston kalipernya macet gimana cara mengatasinya? Ya dengan membersihkan piston serta kaliper rem menggunakan air sabun. Jadi pistonnya itu kamu lepas, kaliper pertama kamu lepas semua, minyak rem dikuras sudah. Lalu diberi udara bertekanan tinggi, otomatis pistonnya bisa lepas. Nah, ini kamu bersihkan. Dalam-dalamnya ini kamu bersihkan semua. Setelah dibersihkan menggunakan air sabun. Ingat, kalau membersihkan komponen rem itu menggunakan air dengan sabun. Jangan menggunakan karburator cleaner ataupun bahan bakar minyak seperti Pertalite ataupun premium. Jadi harus menggunakan air sabun. Karena di sini ada sealnya. Kalau sealnya ini kena bahan bakar minyak, otomatis sealnya akan rusak. Ini kamu bersihkan, sudah kamu bersihkan lalu keringkan. Nanti dirakit lagi. Nah, lalu gangguan yang ketiga. Ada apa di sini? Ya, rem terasa dalam atau gembos. Yang tadi rem terasa berat ataupun keras, yang ini terasa dalam atau gembos. Alasan yang pertama, bisa disebabkan oleh kebocoran pada sistem rem hidrolik. Nah, biasanya ini kalau selang rem ataupun sambungan pada baut nipelnya ini kendor, otomatis itu kan ada tekanannya itu hilang. Kalau tekanan hilang, otomatis rasanya rem itu akan gembos ataupun terasa dalam. Jadi di rem, kamu tuasnya itu kamu rem, kamu tekan, otomatis rasanya sangat ringan sekali. Kalau itu ringan, otomatis ngerem juga tidak baik. Lalu penyebab yang kedua, terjadi kerusakan pada seal master rem yang sudah rusak atau lembek. Jadi sealnya ini pada master rem itu sudah rusak. Rusaknya bagaimana? Rusaknya itu karetnya sudah lembek. Kalau ini lembek, otomatis kan kekerasannya berkurang. Kalau semakin berkurang kekerasannya, otomatis saat kamu ngerem rasanya seperti gembos ataupun terasa dalam. Tidak ada tekanannya ya saat kamu menekan tuas. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Kalau ini disebabkan oleh kebocoran pada sistem rem hidrolik, contohnya selang, maka sambungan-sambungan itu kamu periksa semua. Kalau ada yang bocor ya, sambungan-sambungan seperti selang ataupun bautnya itu harus kamu ganti. Kalau nggak kamu ganti, otomatis ya tetap remnya terasa gembos. Lalu kalau kerusakan pada seal master rem, caranya sama. Adalah dengan mengganti seal master rem dengan yang baru. Jadi ini harus kamu ganti, gambar nomor 2. Ini harus kamu ganti, gantinya itu satu set. Setelah kamu ganti, lalu dipasang lalu kamu kasih minyak rem, lalu lakukan proses bleeding untuk menghilangkan masuk angin pada sistem rem hidrolik. Lalu yang gangguan keempat. Nah, rem terasa bergetar. Hal ini disebabkan karena ketidakrataan pada disc brake, sehingga saat mengerem terasa bergetar pada tuas rem. Nah, ini gini, saat kamu ngerem, remnya tuasnya kamu tekan. Saat kamu tekan, terjadi proses pengeriman, akibat ini disc brake-nya nggak rata, otomatis menggigitnya kampas rem itu juga tidak rata. Akibatnya tekanannya itu akan terasa pada tuas rem. Jadi tuas rem itu rasanya kayak ada denyutan-denyutan bergetar. Ini akibat disc brake yang tidak rata. Lalu cara mengatasinya bagaimana kalau ini disc brake-nya sudah nggak rata? Ini dengan dibubut. Permukaannya ini dibubut, di tukang bubut ya. Tapi syaratnya ini harus masih tebal. Harus lebih dari 3 mm. Kalau ini sudah press 3 mm, otomatis kalau kamu bubut ya habis. Karena standar limitnya disc brake itu adalah 3 mm. Kalau masih 3 mm lebih, taruhlah 3,5 ataupun 4, itu dibubut tidak masalah. Karena yang dihilangkan itu cuma sedikit, sampai rata. Ini boleh dibubut, asalkan tidak kurang dari limit yang ditentukan, kurang lebih 3 mm. Lalu cara alternatif yang paling gampang gimana? Nah, ini kalau kamu punya uang lebih, ini bisa dengan mengganti disc brake dengan yang baru. Jadi disc brake-nya kamu ganti yang baru. Itu jelas disc brake-nya masih bagus, masih rata. Otomatis masalahnya rem merasa bergetar itu sudah hilang. Tidak perlu repot-repot bubut, tapi langsung ganti baru. Itu terbukti sudah
menghilangkan trouble. Nah, ini lalu gangguan yang ke-5 ya. Gangguan yang ke-5 ada apa di sini? Rem tidak pakem, terasa licin, atau saat kamu ngerem rasanya seperti kendaraan tetap berjalan ataupun ngelonyor, tetap jalan. Ini biasanya disebabkan oleh pad brake telah habis. Jadi kalau kampas rem habis, otomatis pengereman itu juga nggak pakem, terasa licin karena tinggal pad besinya saja. Otomatis pad besi kalau bertemu dengan cakram yang besi, otomatis pengereman nggak baik. Jadi slip istilahnya. Lalu yang kedua itu bisa juga disebabkan oleh pad brake yang keras dan terlihat mengkilat. Nah, ini kalau pad brake-nya keras, kamu bongkar, kamu lihat ini mengkilat. Kalau sudah mengkilat seperti ini, otomatis ngeremnya nggak baik. Ataupun nggak pakem, atau nggak ceket. Ya, karena ini terlalu halus, licin. Karena licin, otomatis gigitnya disc brake itu kurang kuat. Akibatnya kamu ngerem, rasanya seperti nggak pakem, ataupun motor tetap jalan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dengan mengganti dengan kampas rem yang baru. Jadi meskipun ini kalau sudah gini keras licin ya, ini kamu ganti saja, lebih gampang. Kalau ini karena sudah habis ya diganti. Kalau kampas habis tetap kamu pakai, otomatis nanti yang rusak apanya? Disc brake-nya. Disc brake-nya lama-lama nanti akan aus karena bergesekan dengan plat besi yang ada pada pad brake. Ya, gitu ya. Ya, itu tadi adalah beberapa macam gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem rem hidrolik. Itu tadi ada 5 ya, harap kalian pelajari, kalian pahami. Tentunya nanti kalau ada kebingungan ataupun ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada saya melalui WA. Cukup sekian materi tentang gangguan sistem rem hidrolik hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak perlu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.